sebetulnya udah bolak-balik kalau masalah ijazah ini. Pak Jokowi udah menegaskan bahwa ijazahnya memang ada. Ya, dan kita tadi dipertunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu ada, dan Pak Jokowi juga udah menunjukkan ke rektor, ke dekan. Jadi bukan hanya menepis semua isu-isu. Menarik untuk diikuti terus permainan ini. Ini bukan soal menjatuhkan seseorang, namun apabila kita perhatikan cerita demi cerita, yang mana setiap cerita punya fakta yang unik. Penetapan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan oleh Polda Metro Jaya menuai polemik. Sebagian pihak ada yang pro, dan sebagian pihak lain masih mempermasalahkan status ketersangkaan yang diumumkan oleh Polda Metro Jaya. Langsung disampaikan oleh Kapolda Irjen Pol Asep Edi Suheri. Apabila kita bergeser ke belakang, pokok permasalahan yang membuat publik menyoroti kasus ini adalah mengenai keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang pertama kali diunggah oleh Dian Sandi, salah seorang politisi kader PSI. Ijazah yang saya upload itu kan memang kemarin waktu pertemuan dengan Pak Jokowi yang di Solo, kan beliau yang menyampaikan, bagi saya tentunya, bahwa memang itu ijazahnya. Kemudian oleh Bareskrim kan sudah dinyatakan bahwa ijazah beliau itu asli. Polisi sudah. Berbekal unggahan Dian Sandi tersebut, Roy Suryo dan kawan-kawan meneliti keaslian ijazah tersebut. Alhasil, mereka menyatakan 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kita indikasikan 99,9% palsu. Karena dengan yang ini sama, maka yang bisa kita katakan ijazah ini adalah ijazah yang 99,9% palsu. Namun Jokowi sendiri tidak memperlihatkan langsung ijazahnya, malah membuat laporan ke Bareskrim Polri. Hal ini semakin memperumit polemik ijazah. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Apalagi pada tahun 2017, Katsmujo yang diklaim oleh Jokowi merupakan pembimbing beliau ketika menempuh sarjana kehutanan di Universitas Gadjah Mada. Namun pada tahun 2005 dibantah sendiri oleh Katsmujo. Saya 83 aja masih 3B, 85 mau 86 baru 3 juta. Itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam tuh harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi kalau ada itu menemani. Bahkan UGM pun sudah merilis lewat kanal YouTube resminya menyampaikan bahwa Jokowi merupakan alumni Universitas Gadjah Mada. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Namun yang uniknya, tanpa menampilkan bukti-bukti akademik, dengan alasan bukti tersebut sudah disita oleh kepolisian. Jadi semua dua-duanya ada di Fakultas Kehutanan. Tunjukkan dong, Pak. Nah, mohon maaf, sekarang posisinya kita serahkan ke kepolisian. Jadi kami tidak bisa menunjukkan itu. Saya menganggapnya itu sebagai data pribadi. Oke, baik. Secara logika akal sehat, sekelas kampus UGM saja tidak dapat memunculkan bukti-bukti akademik Jokowi. Jika memang merupakan alumni UGM, setidak-tidaknya fotokopi pertinggal tentu ada. Lalu, kenapa mereka tidak memunculkannya?
Hehehe, publik semakin dibuat bingung. Lagi-lagi isu ijazah semakin gelap, jauh dari titik terang. Lalu, pada hari Jumat 7 November 2025, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan tersangka atas tudingan pencemaran nama baik serta manipulasi data elektronik. Sampaikan di sini bahwa Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data elektronik. Jika kita telusuri lebih lanjut, Roy Suryo dan kawan-kawan meneliti ijazah, bukan meneliti Jokowi. Apakah ijazahnya sudah dinyatakan asli? Atau apakah kepolisian berwenang mengatakan ijazah itu asli? Sementara itu, pihak kampus UGM saja tidak pernah memunculkan ijazah yang bersangkutan dengan alasan harus Jokowi sendiri yang menampilkan ke publik. Lalu, waktu Jokowi kuliah di UGM, apakah tidak ada bukti-bukti akademik? Weleh. Menarik untuk diikuti terus permainan ini. Ini bukan soal menjatuhkan seseorang, namun apabila kita perhatikan cerita demi cerita, yang mana setiap cerita punya fakta yang unik. Konten narasi hukum.